Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumi nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil akhos sahibul hajat, ketua masjid amal, kakanda kami Dr. Haji Ikral SAGMM, Bapak Ibu kita doakan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah, amin, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Kemudian akhinal kiram Ustadz Khalil, ini juga pendakwah, jam terbangnya banyak, doakan juga mudah-mudahan Ustadz Khalil ini selalu sehat, Bu, bandreknya laris, alhamdulillah. Juga para sesepuh, bini sepuh, Ustadz kita Qori nasional, doakan juga mudah-mudahan beliau ketika nanti berkancah lagi menang jadi Qori yang betul-betul membanggakan kota Palembang, amin. Para tokoh masyarakat, mungkin hadir ketua RT, semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari seluruh masjid yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji Ikrar yang sudah hadir. Ini semua adalah bentuk ukhuwah Islamiyah. Insya Allah kita semuanya pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sehat galau, Bu? Aku senang, Bu, mau jika aji tadi kamu tampil itu senang nih rasanya, ya. Karena ibu-ibu nih mudah nyambung kalau diajak ngomong, diajak maulid, ya. Lagu-lagunya bagus, terus Bu berdaya guna untuk masyarakat Kebun Bunga. Karena ibu-ibu, Pak, ini wanita karir dan wanita pemberani sedunia. Mak mano kata ke wanita pemberani, kalau kita ngeredit HP si kok bela pening nak ngejo kemayarnya, tapi ibu-ibu HP belum selesai lah ngambil ambal dia, Pak. Ambal belum selesai lah ngambil hordeng dia, Pak. Hordeng belum lunas lah baju seragam pula warna hijau. Lunas, Bu, lunas, alhamdulillah. Kita bersyukur malam hari ini luar biasa, Pak Haji. Ini lengkap, ado galo pecahnya. Dari yang kecil ado, agak besar dikit ado, pecah bulu juga ado, bujang ado bujang.
gadis ado jan ate ado. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa kita punya cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan secara kebetulan kita maulid terus kita kumpul, Pak, bukan. Ya. Sekali lagi ini Allah sudah atur lama. Kata Allah di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami jadikan kalian semuanya, kita ini nah, min zakari wa unsa, dari seorang laki-laki yaitu bak kita, dan perempuan yaitu mak kita. Wa ja'alnakum syu'ubah, dari bak dan mak kita itu maka kita jadilah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Komering, Wat Jolma Komering, Sijah Yak Gatong malam ini ada tak? Jolma Komering Wat kage, ada lagi Orang Batu Haja, ada Orang Batu Haja ini. Belum lagi kaget dilahirkan Jema Pagar Alam, lah Tegah pulang Jema Pagar Alam ada di dia. Jema Pagar Alam, Jema Semenda Seragi saja. Pokoknya itulah. Amundung bapang kita melahirkan kita di Semenda, ngomongnya Semenda. Lo Pak Haji ini orang Semenda. Ya. Kalau aku ni orang Jawa, Bu. Kalau bapak kita melahirkan kita di Arab, ngomongnya pasti ngomong Arab lah. Kaifa haluk, limadza ta'mal, terus ngomong. Tapi kalau dilahirkannya di Cina, ngomong apa, Bu? Ngomong Cina pasti kan? Usai ini jan wafut dan ke semua hau tau chen. Itu melahirkan di Cina. Min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba, berkabilah-kabilah. Kalau orang tua kita melahirkan di Jawa, dia kedah maos ngomong Jawa jenengan, Pak. Tiang Jawi kata ingkang rawuh dalu menika. Rawuh sedanten nggih. Jawine Jawi pundi panjenengan nika? Menawi nyong Jawine Jawi ngapak. Mbok kan wonge dewek, sedulur dewek, nggih seteyeng bahasane Rika, alhamdulillah. Nek wis suwe ning Palembang ora teyeng maning nyanyong gumun. Isi ana wonge dewek isi ana. Alhamdulillah. Min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabail, berkabilah-kabilah, kelompok-kelompok. Kita datang ke sana ketemu orang diri. Kau ikut orang mana? Meranjat dari mana? Terus bercerita, Pak. Untuk apa semuanya ini? Lita'aruf, untuk kenal. Panjenengan saged tepang kali kula nggih saged tepang kali panjenengan. Leres napa mboten? Nah, tinggal jema sekayu dek terti namek sek dia omong ustaz bahasa apa itu kudak terti. Same wae itu tuh bahasa anu galek, bahasa bagus galek kan. Tergantung tubuh, mentubuh nak baju bahasa uang pacak. Cuman suara aku nih malam ika, Bu, mohon maaf ya. Agak serak. Cuman jadilah ya. Wa qabail, berkabilah-kabilah untuk kenal mengenal, lita'arofu. Tapi tidak selesai sampai di sini, Bu. Ada tujuan bersama kita. Inna akramakum innallahi atqakum. Dari suku yang kita sebutkan tadi, Jema Pagar Alam, Uhang Batu Haja, Jol Macakna, Tiang Jawi, orang Sunda susugan ayah Sunda nu hadir petinggi ayah nu Sunda. Ayah orang Sunda, Bu, ayah panggih jeung orang Sunda, alhamdulillah. Abdi ge raos nate bunga ningali orang Sunda aya di Palembang nya. Nu icalan gorengan ditanya, "Kang, di mana aslina?" Abdi di Cirebon, Pak Ustad. Tos lami di Palembang, alhamdulillah. Wiwit alit abdi tos di Palembang. Ngerti, Pak, bahasa Sunda? Angkonya agak lain bayarannya, Pak. Kalau masjid lain lah ceramah dibayar, kalau aku lah dinjuk yang tadi lagi haji. Tak saya aku nolak. Tak masuknya kantong, cuma tak tahu jumlah berapa, tak aku hitung, kaget di rumah. Rejolah. Jadi tujuannya inna akramakum indallahi, bukan karena suku pengen mulia. Apa kata Rasulullah? Innallaha yanzuru ila ajsamikum wala yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum.
Allah tidak melihat bentuk tubuh, kulit, warna, suku, tapi Allah lebih melihat kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid malam hari ini, hati kita menjadi hati yang qanaah, amin, menjadi hati yang salim, amin, menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini menjadi orang-orang yang dipilih, Bu. Kita dipilih bisa maulid ini karena punya hati, punya rasa cinta. Kalau punya rasa cinta, aku tes awal, Bu, ujung dia pacak jawab. Coba, Bu, aku tes. Rasa cinta pada makhluk sejak lama. Nah, masih hobi kamu nih dangdutan. Tidak masalah. Belum lagi kaget disambung lagi, coba, Bu. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa tawasau bil haqq. Luar biasa. Sekarang Bapak-bapak bareng-bareng, Pak, kita, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada berapa kok waelah yang hafal ya, jadilah. Makanya pengajian ini tidak lepas dari ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu ini rame terus, disupport terus majelis taklim. Kita jarang, Bapak-bapak. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak beliau berkenan mengakui kita umatnya, dan kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Maulid Nabi ini mohon izin ke Haji galo-galo yang hadir, aku nak bertanya dengan kita inilah, lalamo kiapo kita ini Maulid Nabi, Bu, Pak. Ada yang ingat tak dari tahun berapa? Kalau aku seingat aku tahun 80 aku lah meluk maulid, Pak, waktu itu ya. Maulid Nabi waktu itu kiai yang paling ngetop ada almarhum KHO Gajah Nata 85 terus sampai 90 ya. Kemudian ada lagi Kiai Haji almarhum Zainal Abidin Hanif, benar, Pak? Belum lagi ada Kiai Haji Muhammad Zain Sukri, Muharram Saribi, Haji Yusman Haris, terus almarhum Galo. Tapi waktu itu kalau maulid zaman dulu, kiai-kiai yang kusebutku tadi, kalau nak ceramah itu dijemput, Pak, bukan aku datang dewek. Sedih, Pak. Ini dulu sampai ke masjid. Ya, inilah caranya rame. Cuman masyarakatnya itu berbondong-bondong mau jika haji tadi, tidak usah pinta duit, pintai kue. Nah, singgonyo pocok di masjid ini, di dalam piring ini ada apem, ada bongkol, ada lemper, pokoknya ada kue, lama banyak kue itu, Pak. Nah, sekarang kan tidak lagi modelnya itu, Pak. Masuk dalam kardus, dalam kotak, tidak tahu apa isinya. Sampai tadi aku belum nyingok, Pak. Aku tanya Ustaz, oleh apa makanannya, Ustaz? Apa nak bawa balik makanan ini? Apa makan sinilah? Zaman dulu modelnya itu. Dan ceramahnya itu panjang, Bu. Panjang ceramahnya. Ngajinya itu ada 2 kali, mau tidak salah. Ngaji pembukaan sama ngaji penutupan. Kaget nak terakhir ada ngaji lagi. Benar tak? Nah. Dan zaman waktu itu honornya masih kecil, Pak, zaman tahun 85 itu. Masih 500-an lah kira-kira kan. Tak tahu mun 2024 nih, lah lama, Pak, jaraknya tuh. Kalau masih itulah, aku rasa mundur bukan maju. Tapi jangan jadi masalah itu. Yang penting silaturahim, dakwah, ketemu dengan saudara-saudara. Nah, jangan nyinggung amplopnya Ustaz Olil. Jadi maulid inilah lamonian, bukan baru malam ini, baik. Nah, kalau kita sudah punya rasa cinta dengan Nabi Muhammad,
pengennya tuh ada kerinduan, pengen ketemu. Nah itu niatnya. Dari output maulid ini pengen ketemu Rasulullah. Setuju Bu, Pak? Ya kalau cinta, kita sudah cinta, solawat kita lantunkan, al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik ali. Surga itu menunggu-nunggu bagi orang-orang yang selalu bersolawat, selalu ingat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita sudah cinta, sekarang ini konsepnya kita tumbuhkan kerinduan pengen ketemu dengan Nabi. Pertanyaannya mak mano caronyo, kan itu Pak, bener. Ketemunya apa di dunia apa di mana, jelas tidak. Makanya tadi Quran sudah dibacakan, mulai dari perintah berzikir, memuji Allah, bertasbih sebanyak-banyaknya pagi siang malam, ya tak? Dalam ayat tadi dibacakan agar kita mendapat dari jalan kegelapan menuju jalan bercahaya. Itu maksud ayat tadi. Nah kalau juga kita pengen mengikuti perintah Al-Quran, pengen berjumpa dengan Rasulullah, ada kerinduan nak tidur baca solawat. Nak tidur baca solawat. Jangan lupa berdoa dulu. Bismika Allahumma ahya. Itu ikrar, bukan haji kita, ikrar di hadapan Allah dengan menyebut namamu, ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Mati nian Pak, tak tahu apa-apa kita, ya, motor dimbek uang tak tahu, ayam dimbek uang tak tahu, rumah dibongkar uang tak tahu, pokoknya mati nian kita. Tapi dengan kasih sayang Allah, ruh kita dikembalikan. Lewat apa? Kita sadarnya lewat suara azan masjid amal. As-salatu khairum minan naum. Ada yang lewat suara wong azan terbangun Pak. Ada yang lewat alarm terbangun, bener. Ada yang lewat suara ayam bekokok kalau di dusun, kalau di kebon. Terbangun itu apa yang kita lakukan, Bu? Jangan nyari HP. Bangun tidur, mana HP? Oh, bercarian dengan HP. Kalau ada WA masuk. Yang pertama kata Rasulullah, cuci tangan. Tangan ini kotor Pak. Malam-malam ngerayau, tahu ngerayau? Pelesiran, jalan-jalan, ada ke kuping, ada ke sini, ada ke sini. Cuci tangan. Sudah cuci tangan, mandi, ambil air wudhu, sholat subuh. Kalau masih sempat jam 4, sholat tahajud. Baru selesai itu, baru cari HP. Kalau nyingok HP, jangan dulukan HP itu. Itu kalau kita nak mengikuti Rasulullah dan cinta kepada beliau. Lalu yang terpenting adalah hari ini disesuaikan dengan zaman. Zaman main hari beda Bu dengan zaman kita. Makanya hadis kata Rasulullah, fa innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dari Banyu Panas tapi jauh bacanya sudahlah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus Bu, menyempurnakan akhlak. Bapak, Ibu, semua kita punya anak-anak. Malam-malam ini nak, aku setuju. Makanya budak-budak kecil jangan dimarahi kalau di masjid. Biar mereka tahu, biar mereka punya akhlak. Akhlak sekarang sudah jauh merosot. Kita zaman-zaman dulu mulai dari berpakaian sudah ada akhlaknya Bu. Jangankan berpakaian, kita nyemur bahaya diajari oleh wong tua, bener Pak. Baris pertama ini kalau pacak kain-kain galo, enak. Kalau pacak sepan-sepan galo, celana-celana galo, celana panjang maksud aku, enak. Nah untuk urusan yang di dalam itu singitan, ya Pak. Di belakang Bu, tidak ditaruh di gantungan kacamata itu, berputar pula kena angin. Nah ujinya kacamata itu besar-besar galo Pak. Paham ya aku ngomong kacamata, jangan disebutkan ini aneh.
begentolan depan rumah, pinggir jalan, angin deres berputar terus. Nah, zaman dulu tak pernah kita terjingok itu Pak, di dapur dijemur uang, walaupun di depan mungkin paling baris kesekian baru ada barang itu, tidak terjingok uang. Main hari sangkar burung disitulah, kacamata disitulah. Nah, uang lewat tadi singonya. Makanya ada orang istilah orang lama dulu, jangan galak ngelangkai jemuran, kagak hilang ilmunya. Kenapa? Karena barang itu barang keramat kalau yang dilangkai itu. Ajari itu, kembalikan lagi ajaran-ajaran itu. Belum lagi adab sopan santun dengan wong tua, memana caranya. Salah satu yang dikatakan oleh Al-Quran apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Aku sependapat dengan Kak Haji Ikral tadi. Sayangi yang muda itu, tunjuk perhatian mereka, dorong mereka agar lebih maju lagi. Njuk mik kalau sore, kalau maghrib njuk mik. Yang istirahat, yang tua istirahatlah dulu. Bukan tak boleh Pak, boleh yang tua azan. Tapi kalau yang muda kan mungkin akan lain suaranya Pak, bener tak? Dia agak merdu panjang, Asyhadu an la ilaha illallah. Masih bagus Bu, masih murni suaranya, masih muda budak itu. Nah kita yang lah tua, nyuwun sewu dumateng panjenengan ingkang sampun sepuh, nggih leren riyen Pak, untune pun do coplok. Asyhadu an la ilaha illallah. Ditambah watu ujungnya Tapi nek lare-lare nem, kalau budak-budak muda yang adzan itu bagus itu. Lagi latihan jadi imam. Ruhama ubainahum, kasih sayang. Yang tua nyayangi yang muda, dan yang muda juga jangan lupa, jangan kurang ajar, hormati yang tua. Contoh, enak keluar dari pesantren, enak hafal Al-Quran, masuk masjid, ada wong tua, paling tidak apa kalau bahasa anunya, nyumangga akan rumin, tidak nawar ke dulu, monggo Pak panjenengan ingkang imam nopo kulo, bapak atau aku, enak yang tua muda tadi, puji yang tua, lajulah sampean mawon, kamu baik, kamu keluar dari pondok hafal, aku ini dikit hafalan, kadang-kadang galak terbalik maco, namulah tua Pak, maco tabat siada lagi, tidak selesai, lah cara tua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Nak nyari ma'agna anhuma itu dah ketemu-temu Pak. Kalau sudah lain, sudah umur 70, 50, tapi kalau udah tadi masih ingat dia Pak. Maco inna atoina tidak selesai juga pun kita tua. Inna atoinakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna atoinakal kausar. Selesai. Capek denger makmum di belakang, budak-budak kecil inilah nyawabnya payo yai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sayangi yang muda, hormati yang tua, yang muda juga jangan cak kehebatan. Begitu menghadap imam, bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Uji yang di tengah belakang ini, kan di tengahnya ada 3 kok Pak, enak. Dan hukum fikihnya kan yang bertanggung jawab, yang bakal boleh nganti ke imam ini ada 3, 1, 2, 3. Kalau belum tahu malam ini insya Allah tahu. Nah kita ni Palembang galak cacak macak, cacak hebat. Begitu masuk masjid nak belakang imam. Nah kalau ternyata imam salah model main tadi, nak mana menerkenya? Nah maksud aku mbeklah baris keempat, kelima, ketujuh, ke-10 kojong sekali. Nah itu tak kena. Tapi kalau yang ketiga ini, ini bahaya.
Jadi baris ketiga nih jangan asal isi baik, cari yang agak apal ya. Nah, jadi kalau imam salah gitu, nah dia maca sabihis itu uji yang belakang subhanallah, bingung imam tadi, ulanginya lagi bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sekarang yang belakangan subhanallah, masih banyak salah, cuman cara menerkanya udah tahu. Dah bacanya lagi oleh imam bismillahirrahmanirrahim sampai 3 kali sabih itu dibaca, yang terakhir yang nomor tengah subhanallah ya. Terakhir rupanya ada simbah sampun sepuh yuswani pun sampun swidak 5, umurnya lah 65, duduk paling ujung lagi gemeter kakinya lama ini. Payo deh kau tuh dak maca Fatihah. Oh rupanya imam tadi lupa maca Fatihah. Nah yang 3 kok tadi subhanallah subhanallah wae, tidak dinjuk pangkal, harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Oh imam baru sadar aku dak maca Fatihah, artinya nak ngerti wong yang 3 kok di sini. Mulai besok Pak jangan ngambil barisan ini jatahnya jatah ke Haji Ikrar, jatah Ustaz Holil, jatah yang kita pinggir-pinggir baik. Takutnya bertemu dengan ayat yang jauh-jauh dia maco kaget ya. Kita dah hafal wan najmi idza hawa, terus kita dah hafal Pak, payah kita kalau disalah. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruhama ubainahum, ciri umat Nabi Muhammad ya, cinta Muhammad, laksanakan ajaran Muhammad, sayangi yang muda, bangun generasi, apapun dorong supaya mereka termotivasi untuk mengembangkan masjid ini. Aku ingat Pak, masjid ini kula melepet niko nggih kesupen tahun pinten, kula nggih kesupen, yang jelas tiangnya banyak waktu itu. Bener Pak, tiang nggih kathah niki Pak, ini tiang, ini tiang, ini tiang, ini tiang, ini tiang, singunya tiang galoh. Nah alhamdulillah Haji Ikral masuk jadi ketua masjid ya, maju. Alhamdulillah berkat donatur, berkat kita sama-sama, berkat umat Islam, berkat doa-doa kita sama-sama. Oleh karena itu patut kita kasih apresiasi Pak Haji Ikral ini, amin. Mudah-mudahan beliau istiqomah, amin. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak beneri, ajarkan akhlak-akhlak yang baik, biarkan mereka di masjid Pak ya. Aku tidak pernah marah kalau ada budak kecil warawiri warin main-main. Yang aku marah kalau ada orang tua guling-gulingan di masjid, nah marah aku. Ayo Pak, ingat Pak, karena jujur baik, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Demikianlah hari dan hari kami putarkan di antara manusia, di antara kita ini. Nah aku dengan Kak Haji Ikrar mungkin ada 5, 6, 10 tahun tak ketemu, sekarang ketemu lah sudah agak beda. Akulah Duban, Ustaz Olil itulah juga lama tak ketemu ya. Kita sama-sama tak ketemu lah sudah banyak perubahan. Artinya bersyukur ketika kita dipertemukan oleh Allah, umur kita masih panjang. Lanjutan ayat tersebut, liya'lamallahu alladhina amanu, kamu tidak ketemu itu bukan itu, tapi Allah ingin melihat, liya'lamallahu alladhina amanu, nak nyingok iman kita ini. Nah tahun misalnya 2019 Pak ketemu, kita masih galak nongkrong di jalan, mohon maaf ya. Rupa-rupanya kaget tahun 2023 ketemu lah make kopsa lah baju koko galak ke masjid, alhamdulillah. Artinya berubah wong itu, bersyukur kita Pak. Ada juga mulai dari kita bujang sampai kita lah tua model mak ini, mak itu lawa itu masih pakai gelang bahar, masih galak nyawer. Ini bahaya. Allah putarkan hari ini Pak. Kita ini bersyukur Pak, dia umur panjang oleh Allah. Ada umur yang malam ini 63, ada yang 50, ada macam-macam di antara kita ini. Dan sebagai tolak ukur hidup ini adalah umur. Walaupun umur tidak menentukan mati dan hidupnya kita, benar Pak, tapi jadi ukuran umur itu. Mak mano juga jadi ukuran. Coba Pak, ingat tak waktu kita umur 20 tahun ketemu kawan, apa yang kita tanya dengan beliau itu? Woi kau sekolah di mana, main kuliah di mana, benar? Umur berapa? 20 tahun nanya model itu Pak.
kaget ketemu lagi umur 30 tahun, ndak nanyo lagi kuliah, tidak nanyo lagi sekolah, yang ditanyo kau lah punya bini apa belum, enak. Tepeci kita belum punya bini, mulai ya kan nunduk dikit kita pak umur 30 tahun, lemah kau lah bini aku belum. Dipanjangkan umur oleh Allah, masih ketemu lagi umur 40 tahun, Bu, bertanya lagi, tidak lagi nanya bini kita aja, ditanya kau lah punya anak berapa, umur 40 tahun. Masih Allah panjangkan umur kita, ketemu lagi, tidak lagi nanya anak, umur 50 tahun dia nanya siapa lah punya cucu berapa, ya. Masih Allah sayang pak, panjenengan diparingi yuswa nganti swidak tahun, maksud aku sampai 60 tahun, ketemu lagi. Nah alhamdulillah masih ketemu, bertanya lagi dia, kawan kita yang seumuran kita siapa be yang lah mati, umur berapa tadi? Umur 60, umur 70, masih panjang umur, ketemu lagi dengan kawan kita itu, lain lagi tanya, yang seumuran kita ini siapa be yang masih hidup, umur berapa? 70. Ternyata Allah masih tambah umur jadi 80 pak, ketemu lagi dia lah dak ciren ngakak sape, tubuh depan rai dia nanya ngakak sape lah, aku kantimu yong namanya aku Ibrahim, la ilahim kula lali dengan ngakak ngala tuwe kula tuwe ngatuwe boleh. Jadi tolak ukur kita, walaupun tidak menentukan panjang hidupnya, tapi umur itu pak. Tengok aku dengan Kak Haji, beliau lahir 70, aku 71, selisih setahun. Paulik terus pakai kita model itulah. Nah jadi manfaatkanlah untuk membangun kecintaan kita kepada Rasulullah. Makanya maulid itu bu ada 3 komponen. Peringatan, ya, bahasanya peringatan, artinya ada tukang nginget ke, tukang ngenjok peringatan. Siapa itu? Pengurus masjid, tokoh agama, itu mulai merancang payu kita adakan maulid Nabi, seneknya semak ini, undangannya semak ini, siapa yang diundang, siapa penceramanya, satu peringatan, ada yang tukang nginget ke pak. Yang kedua, dari kata peringatan tuh ada yang nak diinget ke. Nah kalau pengurus masjid baik paling banyak 15, artinya ada umat, ada masyarakat, ajak, undang, itulah yang nak diinget ke. 2 sudah. Dari kata peringatan tuh yang diundang, yang diajak, galau-galau punya ingetan. Nah aku bingung mau yang hadir dikasih ingetan galau. Bahasa Palembangnya apa? Uang kalau hilang ingetan tuh ilo. Artinya itu 3 komponen itu penting ini, baru kita baca merealisasikannya itu. Nah insya Allah ketika 2024 ini malam ini di Masjid Amal kita mengadakan maulid Nabi, yakinlah pak, dari peringatan ini ke tahun depan nanti anak-anak ini sudah mendapat tarbiyah, mendapat pendidikan, mendapat edukasi. Tahun kemarin kami juga maulid Nabi, penceramahnya tegak di situ, pakai baju coklat, pakai jas ini, asalnya warna hijau, ini. Dia ingat pak, ibu-ibu juga kagak ingat. Jangan sampai kita lupa, terus dibangun terus, siar ini bangun terus pak. Musuh kita ini luar biasa, ya, tak kejingoan musuh kita nih pak, bu. Aku jujur baik dengan kamu, ya. Lah rusak dunia ini. Anak-anak kita coba jingok. Kalau dulu belas pak, kejingoan siriknya itu, pacak kita ganyo. Zaman dulu ingat tak, zaman betarak dulu pak, apa yang bapak lakukan waktu itu? Datang ke bawah batang, ya tak, ngawak apel, ngawak rambutan, singonya bawa sesajen. Dengan satu harapan, dengan harapan buyut yang kita datangi itu ngenjuk 4 angko. Waktu itu rupanya kita masang 3 salah Honda, masih tak kena juga pak. Masang 835 keluar 358. Itulah dak katik lagi sirik model itu, tapi lewat HP sekarang ini. Itu juga sudah menyita waktu.
Benar Pak? Akor ini, setuju ini ya. Slot itu Pak, mohon maaf, yang galak main slot itu sirik itu Pak, menuhankan HP, pokoknya sampai dibakar lakinya oleh polisi itu. Ingat enggak kamu kasus itu? Gara-gara slot. Jadi inilah pentingnya Rasulullah hadir memberikan pendidikan tarbiyatul aulad, kata Imam Al-Ghazali, qablal wiladah. Berikan pendidikan anak itu sebelum dilahirkan. Dari dalam perut sudah nak diajarkan pendidikan. Mak mano caranya Pak Ustaz? Ya cak inilah, mungkin ada ibu-ibu yang hadir Bu, mohon maaf, lagi hamil 2 bulan ya, masuk masjid, bayi yang di dalam itu dengar, ya Nabi salam alaika ya Rasul, itu ngerespon Bu. Daripada dia dengar lagu-lagu yang tak beres itu, ajak ke masjid. Apalagi bapaknya kiai, santri, ustad, balik sholat subuh, mana mak perut kau mak. Menurut ijazah dari kiai kami di Jawa itu diajarkan, habis sholat subuh bacakan istri yang lagi hamil. Baca Pak, Bu. Yang lagi bunting masuk Lembang, nah diusap sebelah kanan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul ila akhir ayat. Baca itu 6 kali, bacakan ulang. Lagi habis zuhur, mana mak perut kamu mak, coba mak sebelah kanan ya, tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan, bacakan lagi. Insya Allah Bu, ketika anak itu lahir menjadi anak yang soleh soleha, amin. Itu yang kita harapkan. Jadilah kita ini zaman sekarang ini beda nih dengan zaman kami kecil-kecil dulu. Kita sebagai pengurus masjid, mohon maaf, zaman dulu disegani wong Pak, tidak berani budak main-main depan masjid itu, benar. Kita keluar dari masjid yang ngilang kalau takut Pak. Zaman aku kecil itulah Kak Haji, asal ada pengurus masjid keluar, kita tidak semayang, kita ngilang, takut kena marah, takut kena cobit ya. Paling tidak ditanya, kau ni anak siapa? Kita nyebutkan nama bak kita di teleponnya, bukan, belum ada telepon waktu itu, digarinya, oh ya anak kau ni ajari ya. Wah mayang galo, dia main depan masjid. Kalau yang tidak semayang jangan main depan masjid itu takutnya gitu dulu Pak. Main hari berejo lah Pak, kita bersewet-sewet main ini, bagamis-gamis main besal-sal main ini, katik lokaknya Pak. Yang begitar-begitar ya. Yang selangak-selengek lajula sano. Jadi ternyata akhlak kita ini sekarang ini menjadi prioritas dulu untuk membetulkan ini, sehingga kalau kita sudah model itu, baru hidup kita ini enteng. Kenapa enteng? Karena kita meninggalkan anak yang soleh. Tapi kalau kita jauh dari tuntunan Rasulullah, saru kita Pak, jujur baik dengan kamu, jujur baik Pak. Apa yang nak kita banggakan ketika kita meninggal dunia? Apa Pak? Katik kalau kita ini apa dia nak dibawa ini? Paling doa anak-anak yang soleh inilah Pak. Apalagi umur kita yang sekarang ini sudah 53 cak aku nih ya, mungkin Bapak ada yang lebih, Ibu berapa Bu ya. Kalau punya anak soleh, tenang kita Pak, dapat panggilan yang indah dari Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia tidak mikir lagi Pak, anak-anaknya sudah sukses galau, lah jadi hebat galau, lah taat agama galau. Terakhir dari tausiah malam hari ini, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, maka perhatikan generasi kita Ibu, Bapak, anak-anak kita. Ayo kita didik mereka dengan pendidikan agama yang tadi diomongkan Imam Al-Ghazali, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Njuk pendidikan setelah anak itu dilahirkan ya. Bukan sekolah umum baik nak hebat Pak. Kita nih sekolah umum bangga. Zaman kami dulu kecil-kecil tak kata bangga-bangganya Pak, justru bangga dimasukkan ke Seri Bandung, ke pesantren, ke Jawa, nyebrang. Wong tua apa waktu itu? Nek kau belajar supaya kau pacak, maco, tulis, tidak butuh huruf, bener Pak? Kau punya akhlak yang baik, tamat dari situ
Wong tua kita senang pak, sekongkonnya maco, kita maco. Akhirnya apa? Gerobok kita tulisi. Ingat pak, gerobok bupet lawang jendelo ada kalau tulisannya hari Senin ya kan, si anu lahir di bupet kaki ado, di gerobok ado, make areng pak, bener. Alah bangga wong tua kita pacak nulis, pacak maco. Idak cerita gawean wong dulu. Pokoknya kau tamat sekolah, pacak maco tulis, sudah senang wong tua pak. Akhirnya apa? Anak itu tadi tamat sekolah nolongi wong tuanya di rumah. Nah, berbakti dengan wong tuanya. Tiba-tiba ada wong datang ke rumahnya, anak kau lah tamat sekolah, sudah. Nah sudah lah begawe belum melu aku baik, aku lagi begawe di PLN, dia ajaknya gawe PLN pak. Ngapo? Keberkahan dia nolongi wong tuanya berwarung, tolonginya berwarung, wong tuanya berjualan, tolongi berjualan, wong tuanya betani, ditolonginya betani. Zaman dulu itu sekolah tidak mikir kegawe, sekarang tidak. Sekolah lah tinggi-tinggi, ya, banyak titel kau, selesai itu kau harus begawe. Nah, mau tidak punya gawe pak, maluan sekarang. Nah, itulah pentingnya kita berikan pendidikan agama. Umum bukan tidak penting, umum penting, tapi harus selaras. Ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Karena pendidikan agama ini tolak ukurnya adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar itu kenikmatan akhirat, banyak-banyak ibadah. Cak kita ini pak, ini ibadah ini. Pergi maulid ini ibadah ini. Bahkan kata dalam salah satu hadis, laksana kita ini melaksanakan sholat 1000 rakaat. Pernah melaksanakan sholat itu? Belum pernah. Tapi kalau kita datang majelis ini, dengarkan tausiah, dengarkan ceramah, itulah pak. Dicatat bu amalnya. Dan tidak KTPR pak, tidak akan ditanya. Karena Rasul mengatakan, kalau memang kita cinta, apa kata Rasul? Yang pertama, kun aliman. Kun aliman, ya cak kaji, cak Ustaz Olel, cak Ana ini, cak guru-guru yang lain, ya mengajar gitu pak. Tapi kalau tidak pacak mengajar, au sami'an, au muta'alliman, belajar gitu. Datang ini kan belajar pak. Pak Ustadz, mak mano nak belajar lah tua pak, mato lah kabur, kuping ini kadang denger kadang tidak, lah tua. Ya sudah, mudah wajah belajar lagi. Yang ketiga, au sami'an, jadilah kamu pendengar, duduk baik-baik. Nah, yang denger juga aku bermasalah Pak Ustadz. Ngapo? Kalau masuk masjid baru tersender, nak tidur tulah gawe aku. Ya, jangan tidur malam ini. Atau yang terakhir kata Rasulullah, au muhibban, paling tidak kamu senang dengan peringatan maulid, senang dengan majelis, agungkan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dari Ibni Asyakir ngomong, man azama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kata Nabi, cak kita malam hari ini, itu nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Galak syafaat bu, galak syafaat. Alhamdulillah, itulah yang kita tunggu pak, bener tak? Kemudian yang kedua, waman anfaqo dirhaman, barang siapa menginfakkan hartanya walaupun cuma sedirham pak, katakanlah kalau bahasa Palembang 10.000, katakanlah 100.000 untuk maulid ini, ya, min zahabin fisabilillahi ta'ala, laksana dia menafkahkan emas di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah pelit-pelit untuk maulid Nabi ini ya. Besok-besok mau jika haji tadi apa nasi minyak akor sudah nasi minyak, penceramahnya berejo lah, jangan aku lagi
cari yang lain belum. Nasi minyak tidak, ibu-ibu dapat pahala, kita semua dapat pahala. Tujuannya untuk apa? Cuman membangun kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mudah-mudahan hari ini merupakan pertemuan kita yang terbaik, Pak. Kalaupun hari ini pertemuan yang terakhir, inilah yang terbaik. Inilah yang dicatat oleh Allah. Malam sekian, tanggal sekian, hari itu aku duduk di masjid, mendengarkan tausiah, hati aku terbuka, sehingga mendapatkan hidayah Allah. Semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Insyaallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau memang mereka cinta kepadaku, kata Allah, ikuti Muhammad, fattabi'uni yuhibbukumullah. Nanti Allah akan mencintai kalian. Allah akan cinta kepada kita, Pak. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah bukan ngenjuk kita harta, Allah bukan ngenjuk kita jabatan, tapi Allah ngenjuk kita wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu yang kita mohon kepada Allah. Kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan tempat di sisi Allah nanti ketika kita meninggal dunia. Soal kematian ini tidak baca, Pak. Aku baru 3 hari ditinggal ke mak aku ninggal, Pak. Malam kemarin nigo hari Ustadz Juliadi yang isi tausiah di Talang Jambi itu. Sedih rasanya, Bu. Ditinggal ke wong tua, hilang sudah keberkahan hidup ini. Selama ini kalau apa-apa ngari wong tua, ya minta doa, mak kami nak pergi. Bener, Pak, Bu. Jadi yang masih ada wong tua, monggo. Saat niki di rumah, tahu Pak, di rumah. Saat niki dikatekno, ya, diparani, ditekani, dinjuk layanan, dibaik-baiki. Ini juga anjuran Rasulullah. Jangankan sama wong tua, karena beliau wong tuanya meninggal dunia, anak yatim, tapi beliau lihat menyuapi Yahudi. Bahkan Yahudi itu kangen, ya, dalam sejarahnya kan, kemana yang biasa nyuapi aku ini, ternyata dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kita bukan Yahudi yang nak kita suapi, kita bukan wong lain, wong tua kita. Mulai sekarang, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah dan banyak mengaplikasikan apa ajaran-ajaran Nabi ini, ya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah keluarga kita menjadi keluarga yang barokah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, karena kondisi suara juga agak cempreng, batuk, serak-serak basah, tapi aku yakin Bapak Ibu sedikit banyaknya bisa paham, ya, bahwa peringatan Maulid ini adalah menghidupkan rasa cinta yang ada dalam hati kita, agar nantinya rasa cinta itu timbul kerinduan ingin jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketemu di dunia, kita ketemu dalam mimpi. Tidak dalam mimpi, kita pasti ketemu di yaumil akhir. Di depan nanti ada benderanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biarlah kita di kebun bunga, bendera itu adanya di proyek. Yang penting kita tahu bahwa di depan itu benderanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketimbang kita duduk paling depan, duduk depan air mancur, tapi bendera yang kita jingok bukan bendera Muhammad, tapi benderanya Abu Lahab. Na'udzubillah. Biarlah kita jauh, Pak. Kita cintai Muhammad dari tempat kita, dari Masjid Amal, saya dari Talang Jambi, dari Talang Dondong, dari manapun umat Rasulullah. Ketika mencintai Rasulullah, maka itu akan nyambungkan cinta kita kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa kita seagama, bahwa kita adalah seakidah. Oleh karena itu, walaupun di Palestina kita ada di kebun bunga, itu saudara kita. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu cepat terbebaskan, ya. Kalaupun mereka menjadi suhada-suhadanya Allah, mereka akan diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan kalimat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الحامدين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك ya arhamar rahimin. Duhai Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan izin-Mu ya Allah, pada malam hari ini kami bisa bersimpuh berkumpul di rumah-Mu ya, di Masjid Amal Kebun Bunga, dalam rangka kami memperingati kekasih-Mu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan semua kami yang hadir di masjid ini ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau berikan kasih sayang-Mu ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa pandai mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah, dan menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu Kau berikan hidayah hingga akhir hayat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim husni khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.